Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikrihi yatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi taghfirud dunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. في هذه المناسبة البديعة المكرمة الشريفة أود أولا أن أشكر لشيخنا رمل شرقاوي لمن دعاني لأن ألقي كلمة أم كلمتين قدام أمام المشايخ الأعزاء والأساتذة الكبراء. طبعا تسهيلا لي وتفهيما لكم سوف أنطقها باللغة الجاوية، لا باللغة الإندونيسية. Terima kasih kepada pengurus jajaran IKANU yang telah mengundang kami untuk silaturahmi daring pada kesempatan yang mulia ini. Tentu yang saya hormati secara pribadi Kiai Haji Faiz Syukron Ma'mun, mata'anallah bituli hayatih, dan tentu Ketua Yayasan Kiai Haji Anis Masduki, juga mata'anallah bituli hayati, dan seluruh para masyayikh, asatidah, para gus, ajengan, kiai, ustadz dimanapun berada yang ikut hadir bersama kita pada kesempatan akhir hari-hari akhir bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Para ustadz, syekh yang baik, pada kesempatan yang singkat 15 menit ke depan, saya mencoba untuk menyampaikan satu pandangan mengenai transformasi atau peralihan cara keberagamaan dan otoritas atau wewenang keagamaan. Jadi transformasi cara keberagamaan dan otoritas keagamaan pada era milenial ini. Pemaparan kami pada kesempatan kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenai perubahan pola dakwah, yang kedua mengenai tipe-tipe pendakwah dulu dan sekarang pada masa perubahan milenial itu, ketiga mengenai konteks Indonesia dan tantangan peluang yang dihadapi, lalu mungkin pada bagian penutup yaitu bagaimana peran tantangan yang bisa dilakukan oleh IKANU dalam menyebarkan dakwah Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin, yang wasatiyah, yang damai santun, tapi sekaligus nasionalis dan berilmu. Para ustadz, kiai, ajengan, Gus Ning yang saya muliakan, perubahan dakwah di zaman yang luar biasa cepat ini menuntun kita untuk melihat kembali pola dakwah yang ada dalam masa sejarah Islam. Kalau saya bisa bagi, ada 2 dakwah. Dakwah yang konvensional atau dakwah yang biasa atau yang lazim atau tradisional dari dulu sampai sekarang. Yang kedua adalah dakwah non-konvensional. Nah, nanti dakwah milenial ini akan masuk pada tipe yang kedua, yaitu dakwah non-konvensional. Dakwah konvensional atau dakwah yang biasa, yang lazim, itu biasa dilakukan oleh para ulama, para duat, para khutbah. Dari dulu sampai sekarang biasanya di majelis-majelis ilmu, di musola, kemudian di masjid, dan lain sebagainya. Sementara pada dakwah non-konvensional yang kita akan bahas nanti pada sesi kedua dan ketiga, ada perubahan yang luar biasa seiring dengan perubahan teknologi yang terjadi di dunia. Pada masa dulu dan tentu pada masa sekarang, terutama di kalangan Nahdiyin, dakwah konvensional ini masih terus dijaga. Di pesantren-pesantren, baik pesantren salafi yang ketat salafi tanpa pendidikan formal, maupun pesantren
yang menawarkan pendidikan formal seperti SMP, SMA, Tsanawiyah, dan Aliyah. Menariknya, saya akan kutipkan dua kerja sejarah dari dua ilmuwan yang bagus yang bisa kita pelajari. Dakwah konvensional pada masa lalu itu terus masih ada dan terus berkesinambungan hingga saat ini, yang nanti kita akan lihat pada bab kedua dan ketiga ada perubahan. Yang pertama saya akan kutipkan dari bukunya Paul Walker yang berjudul The Orations of the Fatimid Caliphs, yaitu buku yang mengkaji mengenai khutbah-khutbah pada masa dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah kita tahu itu berkuasa antara 909 sampai 1171 yang membentang luas dari Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Tunisia sampai ke Timur Tengah, yaitu terutama dipusatkan kemudian di Mesir, di Kairo seperti kita tahu semua, seperti Jami' al-Qalun dan lain itu adalah peninggalan-peninggalan Fatimiyah bisa kita kunjungi hingga hari ini. Nah, pada masa dinasti Fatimiyah ini, itu yang paling resmi, duat atau penceramah umum ini tidak ada. Tetapi yang ada adalah khutbah atau khatib. Khatib mencakup sebagai tentu khutbah, sebagai alim juga ulama, sebagai juga duat. Nah, menariknya penceramah ini adalah penceramah resmi sehingga kita memiliki dokumen-dokumen bersejarah apa sih isi khutbah mereka. Baik. Singkatnya, yang saya ingin ambil dari sini adalah ternyata dalam penyampaian khutbah atau ceramah mereka, para pengkhutbah dan penceramah pada dinasti Fatimiyah ini menggunakan standar ganda. Maksudnya apa? Maksudnya dia menyampaikan itu sesuai dengan audiens. Jangan lupa dinasti Fatimiyah ini adalah Islam Syiah, terutama Syiah Ismailiyah, tetapi rakyatnya kebanyakan adalah Sunni. Oleh karena itu para penceramah dan para khatib itu selalu menggunakan makna ganda atau standar ganda. Di sini tentu bukan dalam arti munafik, tidak. Tetapi menggunakan bahasa-bahasa, jika dia ceramah ke Syiah, dia menggunakan bahasa-bahasa Islam Syiah. Ketika berceramah dengan Islam Sunni, dia menggunakan bahasa-bahasa Islam Sunni. Dan ini cukup berhasil ternyata di dalam menyatukan keragaman umat yang ada di bawah kekhilafahan dinasti Fatimiyah. Nah, ini menarik. Menariknya apa? Menariknya adalah bagaimana nanti ketika kita membahas dakwah milenial, bisakah kita para pendakwah terutama para ustaz di IKANU ini memiliki kemampuan wacana ganda. Kalau ke santri dia menggunakan bahasa-bahasa taklim dan santri yang ketat dengan nahwu shorof yang ketat, terutama di pesantren klasik NU, tetapi ketika bersentuhan dengan masyarakat umum, dia menggunakan bahasa yang umum. Satu, ini pelajaran dari masa dinasti Fatimiyah. Kedua, saya mengutipkan dari buku yang ditulis oleh Daniel Talmon Heller yang berjudul Islamic Piety in Medieval Syria, yaitu mengenai kesalehan Islam pada masa abad pertengahan di Syria pada abad ke-12-13 pada masa akhir-akhir dinasti Abbasiyah. Menariknya, buku ini mencoba memaparkan tentang keadaan tadi penceramahan dakwah. Nah, apa yang bisa kita ambil dari buku ini? Ada dua. Ternyata para khatib, para penceramah, para doa, terutama khatib yang memiliki tempat dan posisi resmi dalam jajaran kepemerintahan, seorang doa khutbah ini adalah satu sebagai seorang communal leader, dia bilang, yaitu sebagai pemimpin komunitas masyarakat setempat. Subhanallah, ini percis sekali seperti peran yang diambil oleh para kiai-kiai pimpinan pesantren di desa, di kampung, baik di Jakarta seperti Gus Faiz maupun Gus Anis yang ada di Yogyakarta, dan maupun para kiai-kiai yang ada di IKANU ini. Peran pimpinan, communal leader, pimpinan daerah ini, pimpinan masyarakat setempat, ternyata itu dari dulu sampai sekarang. Tetapi nanti kita akan lihat, ini ada perubahannya saat kita nanti bicara mengenai dakwah milenial seiring dengan perubahan teknologi.
Satu, sebagai pemimpin masyarakat setempat. Yang kedua, di khutbah atau duat pada masa itu bukan saja sebagai communal leader, sebagai pemimpin wilayah, tetapi juga ya sebagai pemimpin rohani, spiritual leader. Ya, sebagai pemimpin rohani. Sekali lagi, ini pun masih dipegang perannya oleh para ustadz, kiai. Tetapi lagi-lagi nanti kita lihat seiring dengan perubahan zaman transformasi ini, maka kedua ini akan berubah sebagai pimpinan masyarakat setempat dan sebagai pimpinan rohani. Saya ingin memberikan satu cerita yang sangat menarik. Para ustadz di sini tentu tahu kitab Al-Mughni, salah satu kitab babon rujukan utama di dalam madhab Hambali karangan Al-Imam Muwaffaq Ibnu Qudamah. Dua saudaranya yang bernama Ahmad Ibnu Qudamah dengan Abu Umar Ibnu Qudamah ini juga adalah seorang khutbah, ulama dan duat di kampungnya masing-masing. Menariknya, Ahmad Ibnu Qudamah itu tinggal di daerah yang sekarang bagian daripada Palestina, yaitu di Nablus. Di satu kampung di sana, dia sebagai seorang khatib, alim, sebagai da'i juga. Karena daerah ini dijajah oleh imperium yang bernama Imperium Frankish. Imperium Frankish itu adalah kerajaan Frankis yang menguasai Eropa Barat sekarang, yang jadi Prancis, Belgia, Jerman, Luxembourg. Nah ini adalah imperium itu menguasai, sedang menjajah daerah Palestina sekarang, daerah Nablus. Nah, karena penjajahan Frankis ini ada gangguan-gangguan secara politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, Imam Ahmad Ibnu Qudamah ini akhirnya mengajak seluruh jamaahnya, seluruh masyarakat di kampungnya, dia menggunakan bahasa hijrah. Jadi tren hijrah juga ada ya pada masa lalu. Hijrah bersama-sama diajak dan semua jemaahnya ikut. Ada sekitar 108 orang kalau tidak salah, pindah ke daerah Damaskus yang pada kemudian hari ia lebih dihargai. Nah, contoh Ahmad Ibnu Qudamah ini menunjukkan kepada kita betapa masyarakat begitu patuh kepada Imam Ahmad Ibnu Qudamah ini, karena dia sebagai pimpinan masyarakat juga sebagai pimpinan rohani. Yang kita akan lihat peran yang dipegang oleh para duat, khutbah, kiai, ustadz sekarang ini berubah pada dimensi yang lain. Baik, itulah kira-kira sesi pertama yang saya bisa sampaikan mengenai dakwah pada masa lalu yang kita akan lihat ada perubahannya. Kedua, saya masih punya ada waktu ya. Baik, yang kedua tipe-tipe penceramah atau pendakwah pada masa sekarang. Saya akan memberikan contoh pengamatan saya di Eropa dan di Amerika. Saya melihat duat atau penceramah atau khatib ada 3 macam. Yang pertama, intelektual ulama. Intelektual ulama ini betul-betul mereka adalah para profesor-profesor di kampus-kampus hebat dunia, tetapi pada saat yang bersamaan mereka memiliki rasa tanggung jawab moral terhadap umat, dan kemudian mereka berceramah dan berdakwah bukan lagi di masjid, tapi sudah berubah ke dunia media sosial. Saya bisa memberikan beberapa contoh, yaitu Profesor Dr. Sheikh Khalid Abu Al-Fadl. Ya, tentu intelektual di UCLA. Tapi juga ada seorang yang mu'alaf, tapi keilmuannya subhanallah sebagai seorang muhaddits, mufassir, dan lain-lain, yang bernama Profesor Jonathan A.C. Brown. Jonathan Brown. Ya, beliau juga sekarang aktif, apalagi setelah bergabung ke lembaga Yakin Institute. Pertama, intelektual ulama. Yang kedua, intelektual ulama plus aktivis. Ini beda. Jadi dia betul-betul masuk benar-benar ke dalam masyarakat. Kalau yang pertama itu hanya bermain di dunia kampus, masjid, dan medsos, yang tipe kedua, intelektual ulama aktivis ini betul-betul masuk ke tengah masyarakat. Ini contoh-contohnya adalah kalau di Prancis, Tariq Ramadan, kalau di Amerika seperti Yasir Qadhi, kemudian Nu'man Ali Khan. Nah, fenomena Tariq Ramadan
di Eropa ini luar biasa. Nanti juga bisa kita lihat dan kita bahas coba di bagian ketiga. Yang ketiga, tipe yang ketiga adalah duat atau khutbah murni, penceramah atau khatib murni, ya. Bisa dikategorikan ulama yang hanya mengkhususkan diri pada dirinya sebagai penceramah. Ini pun ada 3 kategori saya lihat. Yang ini nanti kita akan lihat untuk konteks Indonesia sama persis fenomenanya. Yang pertama adalah para khutbah dan duat yang seiring dengan agenda pemerintah, dengan ideologi negara. Nah, ini mungkin seperti para kiai, ustaz, ikanu, dan nahdliyin NU secara umum. Ini seperti orang-orang Khalid bin Syekh, kemudian Ghalib bin Syekh, imam besar Masjid Marseille, kemudian beberapa imam yang sejalan dengan ideologi negara. Menariknya, khutbah dan doa tipe pertama ini sangat disukai oleh kalangan nasionalis dan pemerintah, tapi menjadi musuh di kalangan tipe yang ketiga nanti. Kedua, khutbah dan doa yang moderat. Dia bisa masuk ke tipe pertama dan nanti bisa masuk ke tipe kedua. Ini antara lain imam besar Masjid Bordeaux bernama Tariq Abru. Tariq Abru ini latar belakang pendidikannya umum, tapi kemudian karena orang Arab dia bisa mengakses dengan mudah khazanah klasik, kemudian menjadi penceramah, dan betul-betul pandangan-pandangannya menurut kami cukup moderat, didengar oleh pemerintah, didengar oleh kalangan intelektual ilmuwan, didengar oleh kalangan akar rumput. Tariq Abru inilah yang kemudian mengedepankan gagasan, kalau untuk konteks Prancis, ya, Eropa, fiqhul aqalliyah, atau dalam bahasa Prancisnya syariah de minorité, ya, syariah untuk umat Islam dalam konteks minoritas. Tentu konsep fiqhul aqalliyah ini sudah digagas lebih panjang lebar oleh Syekh Yusuf Qaradawi, kemudian Syekh Tahir Jabir Alwani. Tapi untuk konteks Eropa dan untuk konteks Prancis, Tariq Abru sangat berpengaruh. Yang ketiga, nah ini nih yang nanti kita akan juga bahas yang menjadi mungkin tantangan, kalau saya tidak mau mengatakan batu kerikil, tapi tantangan bagi ulama, ustadz, ikanu maupun NU secara umum, yaitu para duat dan khutbah yang saya boleh katakan literalis atau harfiah, atau kalau bahasanya mungkin fundamentalis atau radikal, ya. Saya nggak nyaman menggunakan kata fundamentalis atau radikal, saya menggunakan mungkin para duat dan khutbah yang harfiah, yaitu mereka yang tergabung pada gerakan Salafi Wahabi, HTI, terutama Ikhwanul Muslimin. Saya akan membahas yang Salafi Wahabi dan Ikhwanul Muslimin. Jujur saja secara singkat, para duat dan khutbah dari Salafi Wahabi dan Ikhwanul Muslimin, berdasarkan kajian-kajian dan penelitian para peneliti di sini, inilah sumber persoalan dakwah, tata cara, media, dakwah di Eropa. Mengapa? Karena mereka sangat harfiah, cukup keras, dominan, dan walaupun yang IM mainnya sedikit halus, Salafi Wahabi agak kasar, tapi keduanya ini menjadi persoalan di hampir seluruh negara di Eropa. Ya, itulah kira-kira tipe-tipe pendakwah. Nah, sebagai sesi yang ketiga, bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia ini sekarang hampir sama, tapi kita tidak bisa diam atau tetap pada metode yang konvensional. Kita harus mencoba untuk ke dakwah yang non-konvensional, dan itu kita akan berbicara mengenai 3 hal: cara, metode atau tempat, dan aktor. Ya, nah cara ini adalah sedikit saja. Dakwah di media sosial dengan masyarakat yang ingin instan tidak bisa disamakan dengan gaya mengajar seperti di pesantren, apalagi di pesantren Jawa Tengah, Jawa Timur, dengan ika-iku, dengan khabar, dengan yang sangat ketat. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah itu adalah mubtada, alladzi itu dengan sangat ketat. Itu kurang efektif untuk masyarakat perkotaan.
Inilah ada transformasi. Tentu ini ada perdebatan. Apakah kita ingin mengajar masyarakat atau kita ikut dengan masyarakat? Saya pikir tadi kan gaya khutbah dan doa pada masa dinasti Fatimiyah dan Abbasiyah bisa kita contoh. Kita punya standar ganda, punya wacana ganda. Satu di kampus, di masjid, di pesantren, di majelis taklim dengan keilmuan yang ketat. Yang kedua di media sosial, yang ringan-ringan, yang ringkas, langsung ke inti, tanpa membicara tetek bengek persoalan nahwu sorof yang jelimet itu bagi masyarakat perkotaan. Yang kedua metode. Metodenya juga harus atraktif tentu ya. Kemudian tempat. Selama ini tempat adalah masjid, pesantren, musola dan lain-lain. Sekarang berpindah ke dunia media sosial. Dan yang ketiga adalah mengenai aktor. Ini transformasi yang sangat jelas kita lihat. Kalau para ustaz di sini lihat saja, coba main-main ke Instagram, ke Twitter, ke Facebook, terutama Twitter yang beritanya itu sangat cepat. Allahu Akbar, tapi pada saat yang bersama innalillahi. Banyak sekali anak-anak ABG milenial sekarang yang tidak punya pendidikan agama, tapi hanya aktif di media sosial. Sekarang mereka menjadi ulama Twitter. Di satu sisi ini menyedihkan, di sisi lain saya sebagai peneliti melihat ini sebagai perubahan otoritas keagamaan. Kenapa? Karena para kiai, ustadz, ulamanya tidak aktif di Twitter. Bayangkan ada seorang anak muda yang punya follower antara 600.000 sampai jutaan, hanya cuman bisa menyusun kata-kata indah yang agak agamis atau islami. Dan itu menjadi rujukan. Saya sampai menangis sebagai seorang seperti para masyayikh di sini sebagai doa dan khutbah, tapi kalau sebagai kok bisa nih orang nggak ngerti apa-apa, hanya pintar bicara, retorika yang bagus, menulis kata-kata puitis misalnya seperti Ramadan seperti apa, itu luar biasa menarik, tapi nggak ada ilmunya. Ini tantangan bagi kita. Baik, karena waktunya sudah 20 menit sebagai penutup bagi saya. Nah, ini kita lihat ada transformasi cara keberagamaan umat Islam dari majelis taklim, dari masjid ke media sosial, tentu tanpa meninggalkan dakwah konvensional ini. Nah, mungkin ini pemaparan kami yang bisa kami sampaikan. Bisa kita pertajam nanti pada sesi tanya jawab. Ya. Ashkurkum jazila syukri liihtimamikum wa aqulu akhiran wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.